Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa channel Mamuntaza yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama marilah kita tidak ada hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan, baik puasa, tadarus, infak, sedekah dan lain sebagainya. Semoga Allah SWT menerima dan menjadikan amal ibadah kita sebagai amal ibadah yang terbaik di sisi Allah SWT. Salat serta salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu dengan ad-dinul Islam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini acara kurma kuliah Ramadan Mamuntaza Malang mengambil tema hakikat diciptakan manusia. Allah SWT berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah SWT. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT menciptakan manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sempurna, karena manusia diberikan oleh Allah SWT yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu diberikannya akal. Kalau binatang hanya diberikan oleh Allah SWT berupa nafsu, sedangkan manusia selain nafsu juga diberikan akal untuk membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang termasuk perbuatan yang dihalalkan oleh Allah SWT, mana yang perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan berkaitan dengan diciptakan manusia, Allah SWT juga menjadikan manusia itu sebagai khalifatu fil ardi, jadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Namun demikian Allah SWT menjelaskan bahwa hakikat diciptakan manusia itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, kata Allah SWT. Berkaitan dengan ibadah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, bisa dimaknai menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdho atau ibadah yang kaitannya hubungan manusia dengan Allah SWT, atau yang biasa disebut dengan hablum minallah. Kita oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW diperintahkan untuk melaksanakan puasa, salat, zakat, haji, dan juga berbagai ibadah yang lain, yang intinya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu dalam arti ibadah mahdho, ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT. Yang kalau berkaitan dengan ibadah mahdho, Allah SWT sudah
menurunkan dan mengutus Rasulullah SAW secara tepat dan juga harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kemudian ditambah, tidak boleh kemudian dikurangi. Sehingga menambah atau mengurangi berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut ibadah, maka itu bisa terkategori sebagai perbuatan yang mengandung bid'ah. Karena tidak ada dasarnya dan Rasulullah SAW tidak mencontohkan. Di dalam ayat Al-Quran Allah SWT berfirman, wa ma'atakum rasul fakuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka laksanakan. Apa-apa yang dilarang, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah. Berarti kalau kita melaksanakan ibadah, misalnya yang berhubungan dengan sholat wajib, sholat subuh 2 rakaat, maka kita tidak boleh menambah menjadi 3 rakaat atau menjadi 1 rakaat. Melaksanakan sholat duhur yang sudah ada ketentuannya 4 rakaat, tidak boleh kemudian kita menambah menjadi 5 atau mengurangi menjadi 3. Itu sudah ada ketentuannya. Dan Rasulullah SAW juga memberikan contoh agar sholat yang kita kerjakan itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi itu salah satu contoh ketika kita melakukan ibadah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu harus kemudian secara benar dan juga mencontoh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan yang berbunyi bahwa ketika kita beribadah, maka harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa kita harus mencontoh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah arti yang kedua, dalam pengertian yang kedua adalah segala sesuatu perbuatan amal yang di situ termasuk menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lain, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, atau yang biasa disebut dengan hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia yang lain, yang itu termasuk juga merupakan bagian dari ibadah selama juga yang kita kerjakan memang ada perintahnya dan juga kemudian diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika kita berjual beli, maka itu termasuk bagian dari ibadah, karena jual beli itu ada ketentuan-ketentuannya yang mana kita tidak boleh, misalnya ketika seorang penjual menjual barangnya, menjual dagangannya yang sebenarnya buruk, dia katakan baik, yang sebenarnya buahnya tidak terasa manis, kemudian dia katakan manis. Demikian juga kalau pembeli, dia juga harus membeli sesuai dengan harga yang disepakati. Kemudian juga misalnya dalam aktivitas pendidikan, dalam aktivitas sosial, bahkan di dalam aktivitas politik pun itu juga termasuk ibadah kalau itu dilakukan secara ikhlas dan juga
tidak menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini, dalam rangka untuk beribadah itu tidak sulit atau tidak susah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan akan bernilai ibadah, maka ketika kita lakukan secara ikhlas, kemudian dilakukan secara benar karena ada dasarnya dan juga mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga di dalam momentum bulan Ramadan ini sebenarnya gampang sekali atau mudah sekali kita beramal, beribadah yang menurut manusia tidak ada nilainya, tapi di sisi Allah SWT memiliki nilai yang sangat besar. Sebagai contoh, ketika kita bisa melaksanakan 2 rakaat salat sebelum salat subuh atau salat fajar, maka pahalanya adalah seluas langit dan bumi, atau lebih baik dunia dan seisinya. Dan juga ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan 10 hingga bahkan lebih dari 700 kali. Dan banyak sekali amal-amal ibadah yang kita kerjakan ketika kita ada di bulan Ramadan. Tentu yang baik itu ya tidak hanya menjadikan ibadah kita meningkat, ibadah kita baik tidak hanya di bulan Ramadan saja, karena bulan Ramadan pada dasarnya adalah dalam rangka untuk membekali 11 bulan yang akan datang. Tetapi ketika kita di bulan Ramadan ini berhasil, maka insya Allah dengan kesungguhan maka kita bisa menjalani 11 bulan yang akan datang, yang menjadikan iman kita menjadi iman yang senantiasa meningkat dan tidak menurun. Meski sebenarnya berkaitan dengan keimanan atau ketakwaan itu bisa meningkat, bisa menurun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya ketika kita berkumpul dengan orang yang soleh, berkurangnya ketika kita berkumpul, berinteraksi dengan kemaksiatan, dengan orang-orang yang tidak baik dan seterusnya. Pemirsa channel Mamuntaza, dalam kegiatan Korma Kuliah Ramadan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.